Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan bahkan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Menjadi Bejana Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-21 mengatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari kumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tukang periuk adalah seorang yang membuat bejana dari tanah liat. Karena kebutuhan bejana di setiap rumah tangga orang Israel itu bervariasi, maka masing-masing desa pada umumnya mempunyai tukang periuk sendiri. Saat itu perkumpulan tukang periuk sudah berkembang di kota besar, dan ada daerah-daerah tertentu yang dikhususkan untuk pekerjaan ini. Mereka menjadi pelayan-pelayan raja dan mungkin memproduksi buli-buli yang besar, sebab pernah ditemukan sebuah buli-buli besar yang bisa menampung benda cair sebanyak 45 liter, di mana pada pegangannya terdapat tulisan yang berbunyi milik raja. Tukang periuk dituntut untuk dapat menemukan tanah liat yang bagus, karena dia tidak bisa mengubah kualitas tanah yang biasa. Tanah liat yang bagus mempermudah pengerjaannya, dan hasilnya pun tidak mudah retak. Tanah liat yang digunakan adalah tanah liat yang merah, tetapi kadang-kadang dicampur dengan batu gamping atau kapur. Pertama-tama, tanah liat tersebut akan dibiarkan terkena sinar matahari, embun atau hujan. Hal ini dimaksudkan supaya terbebas dari hal-hal yang tidak berguna, misalnya binatang-binatang kecil. Kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil diinjak-injak. Setelah tanah liat siap, tukang periuk akan membentuknya sesuai dengan yang diinginkannya. Ada yang dimasukkan ke dalam cetakan seperti yang biasa dilakukan oleh orang Kanaan. Ada yang dibentuk dengan tangan yang biasa berupa mainan dan tungku. Ada yang dibentuk di atas roda atau sesuatu yang bisa berputar. Ini merupakan cara yang paling umum. Setelah terbentuk, maka tanah liat itu dibiarkan mengeras. Proses yang berakhir adalah pembakaran. Tetapi justru di bagian akhir ini merupakan ujian yang sesungguhnya dari tanah liat tersebut. Pembakaran dengan temperatur yang tinggi akan membuat periuk itu menjadi matang. Periuk yang matang tidak akan mudah hancur atau pecah, dan tidak akan membuat air meresap keluar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana tukang periuk yang menghendaki tanah liat yang dibentuknya menjadi barang yang indah dan berguna, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan memiliki maksud dan tujuan dalam kehidupan setiap kita. Kita adalah bejana di tangan Tuhan. Marilah kita relakan diri kita untuk melalui proses demi proses yang mungkin menyakitkan, yang mungkin tidak nyaman bagi kita. Namun melalui sengatan masalah itu berguna untuk membunuh kuman rohani dalam diri kita. Injakan kaki itu juga berguna untuk melembutkan hati kita dan membuat kita tidak mudah retak. Kelembutan tangannya memoles diri kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Dan kemudian api kesengsaraan yang akan makin mendewasakan dan memurnikan iman setiap kita. Oleh karena itu, ketika kita belajar mau memberi diri dan rela untuk dibentuk, diproses sesuai dengan rencana dan kehendaknya, maka itu akan membuat kita dapat menjadi bejana Tuhan yang dipakai menjadi alat bagi kemuliaannya. Tuhan bisa membentuk setiap kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita. Ketika kita di tangannya, kita akan diubahkan menjadi sesuatu yang lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih berharga, bernilai, bahkan lebih mulia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari belajar merelakan diri kita dan menerima proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kalaupun demikian, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, malam hari ini,
Mari belajar kita merelakan diri kita, dan Tuhan bekerja atas kehidupan setiap kita, memproses dan membentuk kita. Kita menjadi alat yang mulia di tangannya. Kita menjadi bejana bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti halnya dengan Yusuf, seperti halnya juga dengan Daud dan yang lainnya, yang diproses oleh Tuhan dari hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga mereka bisa menjadi alat di tangan Tuhan ketika mereka sudah siap. Demikian pula dengan kehidupan kita. Mari kita belajar merelakan diri kita untuk menerima proses yang Tuhan izinkan terjadi, dan semuanya akan membawa kita pada hal yang lebih besar lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kita pun dapat menjadi berkat. Izinkan Tuhan membuang segala kotoran dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan untuk membersihkan hati dan hidup kita dan semakin memurnikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Engkau sangat baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan menguduskan kehidupan kami semuanya. Tuhan, Engkaulah penjunan kami. Kami adalah bejana di tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus memproses dan membentuk kehidupan kami menjadi bejana Tuhan, sehingga kami dibentuk dan diproses sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi alat bagi kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan pertolongan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penyerahan total akan memudahkan kita menjadi bejana Tuhan yang indah, mulia, dan berdaya guna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.